Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada pada segmen yang ketiga yang merupakan segmen terakhir untuk kuliah Kinetika Metalurgi MG 2214. Kita sekarang masih melihat mengenai reaksi heterogen 2, lelehan logam dan rak. Ini kalau misalnya Anda lihat latar sedikit, ini adalah latar orang berlari. Kenapa ini muncul latarnya orang berlari? Karena kinetika tadi mirip atau identik dengan selalu bergerak ya, selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau misalnya orang berlari juga mirip dengan kinetika. Kenapa mirip? Yang pertama, perasaan tenaganya masih banyak, larinya kencang. Suatu saat tidak lagi tenaganya udah habis ya, atau udah mau habis, dia berhenti. Kalau misalnya kita bicara dengan kinetika, di bagian akhir itu sudah mencapai keseimbangan. Jadi antara termodinamika dengan kinetika itu sangat erat hubungannya. Kalau misalkan ada perbedaan keadaan dari keadaan awal dan keadaan akhir, terjadi proses kinetika, terjadi proses perubahan. Tetapi kalau misalnya tidak ada perbedaan antara awal dengan akhir, tentu saja tidak ada proses perpindahan. Apalagi bagian di sini kita katakan sudah dalam keadaan keseimbangan, artinya dia tidak bergerak lagi. Kalau misalnya orang lari juga sama sampai keadaan keseimbangan itu dicapai. Dan ini kenapa ide ini muncul? Terus terang saja di bulan Februari ini ada dua lomba. Ada lomba tambang berlari, kemudian ada lomba Metal Runners Challenge Februari 2021. Semuanya berlangsung di bulan Februari. Dan di bulan Februari ini, di akhir Februari, saya juga melihat kembali isi dari kuliah Kinetika Metalurgi ini. Ya, karena saya pribadi juga lari, yang seperti gini, lari ya. Jadi begitu membuat slide ini terpikir seperti berlari. Makanya latarnya juga ada beberapa gambar orang berlari. Baik, kita akan lihat sekarang ini mengenai contoh, kembali ke kuliah. Contoh suatu reaksi atau suatu proses yang dikendalikan oleh perpindahan massa di dalam lelehan logam. Di contoh kasus ini, kita baca pelan-pelan. Contoh kasus berikut ini adalah percobaan desulfurisasi dari hot metal atau molten pig iron. Jadi hot metal itu kalau misalnya kita bicara di proses pembuatan baja, selalu metal yang keluar dari blast furnace. Itu dikatakan dengan hot metal. Jadi ada interaksi antara hot metal, terutama sulfur di dalamnya, dengan slag yang terdiri dari CaO, L2O3, CF2. Kita tidak melihat mengenai reaksi kimia seperti apa, kita hanya melihat bagaimana sulfurnya hilang atau sulfurnya berpindah ke dalam slag. Pada temperatur 1583 Kelvin atau 1310 derajat Celcius yang diaduk sempurna. Diaduk sempurna ini juga tidak jelaskan lebih lanjut, biasanya tapi menggunakan gas argon ya, tapi kalau misalnya di industri bisa menggunakan gas argon, bisa menggunakan pengaduk. Walaupun pengaduk itu lebih banyak digunakan dan juga bisa juga dengan powder injection. Tapi ini kita tidak melihat mengenai powder injection. Kita hanya melihat antara metal dengan slag. Jadi seharusnya dengan menggunakan pengaduk atau dengan menggunakan argon. Ini hanya dikatakan diaduk sempurna. Berat logamnya adalah 4 kg. Nah, percobaan dilakukan di dalam laboratorium, bukan di industri. Mengandung awalnya 0,1% sulfur pada waktu T sama dengan 0. Diameter dari crucible. Kenapa diameter itu penting? Itu mengenai A. A itu adalah, kita lihat ini permukaan dari metal dengan slag. Metal itu akan berpindah, atau pengontrol metal itu akan berpindah dari logamnya masuk ke dalam slag. Dan ini dikatakan dengan flux tadi. Flux dia bergerak, terutama di zona difusi ini, berapa mol per detik, kemudian per satuan luas dari permukaan ini. Jadi mol per detik dia berpindah per satuan luas. Itu disebut dengan flux. Jadi di sini butuh data diameter crucible 0,07 meter, kemudian sampel logam diambil secara periodik dalam selang interval waktu tertentu dan dianalisis kadar sulfurnya di laboratorium. Biasanya bisa dengan menggunakan spektro atau kalau misalnya mau lebih akurat bisa dengan menggunakan LEO. Hasil percobaan ini diberikan dalam bentuk tabel, jadilah waktu, detik, pada T sama dengan 0, artinya tidak lakukan apa-apa. Sulfur itu sama dengan 0,1%. Itu sama dengan sulfur di bagian awal di sini. Kemudian pada waktu 60 detik diambil lagi sampelnya 0,08, 120, 0,06, 240, 0,04, 480, 0,02. Diketahui di sini densitas dari besi 7000 kg per meter pangkat 3. Kadar sulfur pada keadaan keseimbangan, ini bisa dihitung dengan menggunakan data termodinamika, adalah 0,005% atau 50 ppm.
dengan mengasumsikan bahwa laju reaksi dikendalikan oleh perpindahan massa sulfur dalam lelehan logam. Jadi yang sebelumnya kita sudah melihat di segmen yang kedua, persamaannya seperti apa. Tentukan yang pertama koefisien perpindahan massanya. Berapa harga K-nya? Yang satunya tadi meter per detik. Berapa harganya? Berapa kecepatan dia bergerak atau berpindah? Sama seperti orang lari, ya, berapa kilometer per jam. Atau kebalikan kalau misalnya orang lari itu pace, kebalikan dari pace. Jadi koefisien perpindahan massa ini sama dengan kalau misalnya orang jogging atau orang lari itu sama dengan 1 dibagi dengan pace, 1 dibagi dengan pace, tulisannya ya, pace bacanya. Kemudian yang B, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menurunkan sulfur dari 0,1% menjadi 0,01%. Kalau misalkan keadaannya selalu sama, kemudian jumlah slagnya selalu sama, sebenarnya kita dengan menggunakan data termodinamika ini dan juga data kinetika ini, kita bisa memprediksi berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan sulfur, katakanlah sekarang ini 0,1 menjadi 100 ppm. Kalau misalkan dia 0,15% menjadi 150 ppm. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Itu kegunaan dari termodinamika. Dan di pabrik itu sangat-sangat penting. Karena di pabrik itu kalau misalnya orang menghasilkan sesuatu, harus bisa memprediksi. Apapun pengotornya, produknya harus sama. Apapun pengotornya, ini harus bisa di-treatment, harus bisa dilakukan proses pemurniannya. Inilah persamaan yang kita sudah dapatkan di segmen yang kedua untuk kasus dikendalikan oleh perpindahan massa di lelehan logam. Yang kita mendapatkan persamaan akhirnya seperti ini. Persamaan ini yang akan kita selesaikan untuk menyelesaikan soal yang ada pada slide sebelumnya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita kembali lagi ke persamaan yang sudah kita turunkan sebagian di segmen yang kedua. Jadi inilah persamaannya. Tetapi yang membuat beda, di sini satuan dari konsentrasi mol dibagi dengan meter pangkat 3. Sementara dalam soal di sini, kita lihat konsentrasi itu dalam satuan persen berat. Jadi kita harus mengubah terlebih dahulu semua konsentrasi di sini yang tadinya dalam bentuk mol per meter pangkat 3 menjadi persen berat. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah mengenai konsentrasi dari sulfur, jadi ini langsung diganti, C-nya adalah konsentrasi sulfur. Kalau misalnya awalnya adalah dC saja di sini, itu selalu maksudnya adalah perubahan konsentrasi dalam ruah, di dalam logamnya. Jadi dC sulfur di bak, di metal, dibagi dengan dt. CbSm, konsentrasi sulfur di metal, di dalam ruah, itu sama dengan persen sulfur pada waktu T dibagi dengan 100, itu untuk mengubah dari persen menjadi tidak persen ya. Jadi persen ini misalkan 0,01% dibagi 100, dapat harganya. Kemudian kita kali dengan beratnya. Wm inilah berat dari metalnya. Dapat gram sulfur atau kilogram. Atau kalau misalnya di sini kita bicara dalam kasus seperti ini mol, kita bicara mengenai gram ya. Jadi dapat gramnya. Kemudian dibagi dengan air sulfur. Kita sudah mendapatkan mol di sini. Mol dari sulfur. Jadi sama seperti di sini, mol. Dibagi dengan meter pangkat 3. Meter pangkat 3-nya belum. Untuk mendapatkan meter pangkat 3, ini caranya kita kalikan dengan rho-nya. Rho satunya kilogram per meter pangkat 3. Karena ada kilogram, kita bagi dengan beratnya. Yang satunya kilogram. Jadi di sini kilogram dibagi dengan meter pangkat 3 dibagi dengan kilogram. Sehingga di sini jadinya 1 dibagi dengan meter pangkat 3. Dari sini kita bisa mendapatkan satuannya menjadi mol dibagi dengan meter pangkat 3. Tetapi di sini ada persen yang kita gunakan untuk perhitungan. Setelah itu kita lihat di sini Wm-nya ini bisa kita coret ya karena sama. Sehingga persamaan yang ini kita bisa tulis dengan persen S T dibagi dengan 100 dikali dengan rho M dibagi dengan air sulfur. Di sini ada keterangan masing-masing itu ya. Anda bisa mendapatkannya atau membaca detail dalam slide perkuliahan. Yang berikutnya, kita lihat di perasaan kesetimbangan. Karena ini kita butuhkan untuk mengganti LP di sini. LP kita bisa ganti sama dengan Cm Aq dibagi dengan Cs Aq. Kalau misalnya kita bicara sulfur, CSM Aq, SMAQ itu sama dengan kita bisa menggunakan persamaan yang mirip dengan di atas. Jadi persen
S yang ini adalah sebagai fungsi dari waktu menjadi persen S pada keadaan kesetimbangan. Ini adalah equilibrium maksudnya. Dikali dengan rho M, ini sama seperti ini persis, dibagi dengan 100, dibagi dengan AR dari sulfur. Ini kita sudah ubah. Yang berikutnya kita lihat mengenai slack-nya. Slack, tidak ada perbedaan di antar muka dan juga di ruahnya, sehingga CS di slack di interface itu sama dengan konsentrasi sulfur di slack di ruah, itu sama dengan, jadi sulfur yang awalnya S0 dikurang dengan sulfur yang sisa dalam metalnya, ini delta. Delta ini masuk ke dalam slack. Jadi sekali lagi, ini adalah S0 sulfur awal yang ada dalam metal. Ini sulfur pada waktu T, sisanya. Deltanya atau selisihnya itu masuk ke dalam slack. Jadi ini untuk mendapatkan berapa banyak sulfur yang ada dalam slack. Nah, berapa banyak atau berapa gram yang masuk dalam slack ini? Yang pertama dibagi dengan 100, kemudian dikali dengan berat metal, karena kita lihat basisnya adalah metal, sulfurnya, selisihnya tadi ada dalam metal, dibagi dengan berat atom dari sulfur, kita sudah bisa mendapatkan berapa mol dari sulfur yang masuk ke dalam slack. Kemudian dibagi volume, bukan volume metal, tapi dibagi dengan volume slack. Untuk mendapatkan volume slack ini, dikali dengan rho slack, dibagi dengan berat slack. Dari ini kita sudah bisa mendapatkan hubungan, atau kita sudah bisa menggantikan CSSI atau CSSB, yang merupakan fungsi dari konsentrasi dari sulfur dalam satuan persen berat. Dengan cara yang sama, kita menghitung berapa banyak atau seperti apa CSS pada keadaan kesetimbangan. Dengan menggunakan sama seperti ini, kita hanya mengganti konsentrasi dari ST ini dengan S pada keadaan kesetimbangan. Jadi sama persis. Oke, jadi ini sekali lagi keterangannya. Anda bisa membaca satu persatu. Kalau misalnya Anda tidak punya slide, Anda bisa pause atau menyetop video ini, kemudian Anda bisa membaca detail pelan-pelan apa itu keterangannya dari atas sampai ke bawah. Mudah-mudahan tidak ada yang salah ketik. Langkah berikutnya adalah kita substitusi semua yang kita dapatkan tadi, yang sudah kita ubah satuannya yang tadinya mol per meter pangkat 3, di sini ada persen beratnya. Jadi ini kita substitusi satu persatu. Yang pertama CSMB, yang ini substitusi dengan di atas. Kemudian ini juga sama ya, kita substitusi juga ke situ. Yang ini CSSI, yang ini substitusi ke situ. Kemudian LP itu sama dengan CMEQ dibagi dengan CSEQ. Di sini sudah dua-duanya ada CMSEQ, dan ini juga ada CSEQ. Jadi kalau misalnya kita substitusikan menjadi persamaan seperti yang di bawah, Anda coba dengan menggunakan kertas ya, coba menurunkan pelan-pelan. Yang baiknya atau menariknya dari sini, itu ternyata semuanya itu bisa, hampir semuanya bisa saling menghilangkan. Kita lihat yang ini, komponen yang di atas, ini kita bisa coret dengan komponen yang di bawah ini, dan juga 100 kita bisa coret. Kemudian komponen yang di atas, rho M dibagi ARS dibagi 100, ini juga kita bisa coret, sehingga sisanya adalah minus ds sebagai fungsi waktu dibagi dengan dt, dikali dengan Vm dibagi A, itu sama dengan Km dikali dalam kurung persen ST, dikurang dengan SE, dibagi dengan S0 dikurang SE, dikali dengan S0 dikurang dengan ST. Jadi ini adalah komponen yang di atas yang ini, sisanya, dan yang ini adalah komponen yang di atas yang ini. Setelah itu, kita kalikan dan juga kita sederhanakan. Yang ini juga bisa saling menghilangkan, sehingga persamaannya menjadi seperti yang di bawah ini. Selanjutnya, diselesaikan, diintegralkan, dari S-nya dari S0 ke ST, kemudian waktunya dari T sama dengan 0 ke T sama dengan T. Kita dapatkan persamaan akhir menjadi seperti yang di sini. Kemudian persamaan itu kita gunakan untuk menganalisis data. Ini yang diketahui di dalam soal. Jadi persen SI itu sama dengan 0,005%. S0 itu sama dengan 0,1%, diameter crucible, luas permukaan dari crucible, kemudian diketahui juga rho M, WM, dan volume dari metalnya. Kita bisa hitung dari sini. Jadi kita butuhkan berapa A-nya, dan juga berapa
VM, kita bisa masukkan ke situ. Kalau misalnya kita punya persamaan seperti ini, prinsipnya adalah kita mengalurkan ln ST dikurang dengan SE dibagi dengan S0 dikurang SE. Ini kita dapatkan datanya, ini kita alurkan di sumbu Y-nya. Kemudian waktu di sumbu X-nya, kita bisa mendapatkan slope atau kemiringan. Kemiringan itu lain adalah Km dikali dengan A dibagi dengan Vm dikali dengan S0 dibagi dengan S0 dikurang dengan SE. Inilah semuanya adalah suatu konstanta. Dari sini kita bisa menghitung berapa besar dari Km. Jadi dari data yang kita dapatkan ini data mentahnya dari waktu dan juga ST. Di sini kita olah lebih lanjut, menghitung berapa minus ln, yang ini ya, persamaannya ST dikurang dengan SE dibagi dengan S0 dikurang dengan SE. Ini dapat sebagai fungsi waktu. Kemudian kita alurkan ini di sumbu Y dan waktu di sumbu X. Kita bisa mendapatkan kurva seperti di sebelah. Di sumbu X-nya adalah waktu, di sumbu Y-nya adalah yang ini. Kemudian dari situ kita bisa mendapatkan kemiringan. Dari harga kemiringan ini, yang kalau misalnya kita lihat kemiringan itu sama dengan Km dikali dengan A, Vm, S0 dibagi dengan S0 dikurang SE. Kita masukkan data semuanya, A ke situ, Vm ke sini, S0 juga ada datanya, S0, SE juga ada datanya. Masukkan semuanya, di situ kita bisa menentukan berapa harga dari Km. Jadi Km itu sama dengan kalau misalnya Anda ngitung, dapatnya di 5,56 kali 10 pangkat minus 4. Mungkin Anda ngitung tidak sama persis, tapi sekitar 5, sekian kali 10 pangkat minus 4 meter per detik. Ini adalah laju perpindahan massa dari sulfur di zona difusi. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan logam dengan kadar sulfur 0,01%? Kita bisa menggunakan persamaan di atas ini. Kita masukkan Km yang kita dapatkan ke sini. Yang lainnya semua kita bisa hitung. Kemudian masukkan harga dari ST-nya adalah 0,01%. SI-nya ada data di sini. S0 juga ada data di situ. Kita masukkan ini ln suatu konstanta. Itu sama dengan, ini juga kita dapatkan semuanya. Konstanta dikali dengan T. Jadi T itu sama dengan, tinggal yang ini dibagi dengan yang di sebelahnya. Itu dapatnya adalah waktu 747,5 detik atau sekitar 12,5 menit. Yang berikutnya untuk proses yang dikendalikan oleh perpindahan massa dalam slag. Ini kita tidak menurunkan detail, tapi mirip dengan yang tadi yang dikendalikan dalam logam. Kita lihat di sini adalah flux di slagnya itu sama dengan minus Ks difusi CSI dikurang dengan CSB. Kenapa ini kebalik? Karena ini konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi dalam ruang. Di antar muka itu lebih tinggi, jadi ini yang tinggi dikurang dengan yang rendah. Di sini kita bisa substitusi CSI itu sama dengan CMI dibagi dengan LP. Untuk kasus dikendalikan oleh perpindahan massa dalam slag, CMI itu sama dengan CMB. Anda lihat di sini, CMI itu sama dengan CMB, sehingga kita bisa tuliskan JDS itu sama dengan KSD dikali dalam kurung CSB dikurang dengan CMB dibagi dengan LP. Ya, sehingga ini menjadi persamaan seperti di bawah. Jadi ini harus diselesaikan lebih lanjut. Yang berikutnya dikendalikan oleh reaksi kimia di antarmuka slag dengan metal. Jadi untuk menganalisis ini, kita kembali lagi ke persamaan yang mungkin sebelumnya Anda sudah dapatkan di segmen atau di minggu awal-awal kuliah ya. Laju reaksi ke kanan itu sama dengan Kf dikali dengan CMI. Karena tidak ada terjadi perbedaan konsentrasi, kita bisa tuliskan Kf dikali dengan CMB. F ini maksudnya adalah forward ke kanan. Kemudian laju reaksi ke kiri atau backward, itu KB dikali dengan CSI, itu sama dengan KB dikali dengan CSB. Di dalam slag juga tidak ada perbedaan konsentrasinya. Reaksi secara keseluruhan, itu yang kanan dikurang dengan ke kiri. Di sini, supaya satuannya sama seperti di kanan, ini satuannya meter per detik, dikali dengan konsentrasi ini, yang satuannya adalah mol, dibagi dengan meter pangkat 3, jadinya satuan di sini menjadi mol dibagi dengan meter pangkat 2 dikali dengan detik. Kalau misalnya kita lihat di sini masih mol dibagi dengan meter pangkat 3 dibagi detik, supaya sama satuannya di sini dengan di sebelah, ini harus dikali dengan Vm dibagi dengan A. Ini kemudian sama dengan
Kf yang arahnya ke kanan dikurang dengan arahnya ke kiri. Kemudian pada keadaan kesetimbangan, itu kita ketahui Kf laju reaksi ke kanan itu sama dengan laju reaksi ke kiri, itu keadaan kesetimbangan. Kf Cm Eki, Eki itu maksudnya adalah equilibrium, kesetimbangan itu sama dengan Kb Cs Eki. Jadi yang ke kanan, kesetimbangan itu sama dengan yang ke kiri, kesetimbangan. Reaksinya bolak-balik di situ. Di sini kita bisa manipulasi lebih lanjut. Cm Eki dibagi dengan Cs Eki itu sama dengan Kb dibagi dengan Kf. Ini kalau misalnya dilihat mirip dengan Lp yang sebelumnya kita sudah pelajari. Jadi Lp itu sama dengan Cm Eki dibagi dengan Cs Eki. Sehingga persamaan yang di atas ini kita bisa tuliskan menjadi persamaan minus dc dibagi dengan dt, Vm dibagi dengan A, itu sama dengan Kf. Bisa kita keluarkan ya dengan mensubstitusi yang ini. Kf dikali dengan Cmb dikurang dengan Csi dikali dengan Lp. Dan kalau bisa dilihat, persamaan ini sama dengan persamaan yang, atau mirip dengan persamaan yang kita turunkan pada kasus di mana laju reaksi yang dikendalikan oleh perpindahan massa di dalam lelehan logam. Jadi kalau misalnya ini kita selesaikan lebih lanjut, kita akan mendapatkan hal yang ini, kalau misalnya untuk menyelesaikan soal yang tadi ya, hal yang ini jadi minus ln St dikurang dengan Se dibagi dengan S0 dikurang Se, itu sama dengan Kf dikali dengan A dibagi dengan Vm, dikali dengan persen S0 dibagi dengan persen S0 dikurang dengan Se dikali dengan waktu. Jadi bedanya di sini saja, di Kf. Kalau misalkan yang sebelumnya adalah Km, konstanta perpindahan massa, di sini menjadi konstanta laju reaksi kimia. Jadi reaksinya, maksudnya prosesnya berbeda, tetapi persamaan yang didapatkan di ujungnya sama. Jadi ini sama dengan yang ini ya. Jadi untuk kasus yang dikendalikan oleh perpindahan massa dalam lelehan logam, kita dapatkan persamaan yang seperti ini tadi. Bedanya di sini saja, yang satu Km, yang satu Kf. Memang sulit sekali untuk membedakan, mana yang dikendalikan oleh perpindahan massa, mana yang dikendalikan oleh laju reaksi kimia. Dari sisi persamaannya agak sulit. Realnya biasanya kalau misalnya temperatur tinggi, kalau misalnya kita bicara temperatur tinggi itu biasanya kesetimbangan kimia itu tercapai dengan sangat cepat. Dan jadi laju reaksi itu banyak dikendalikan oleh perpindahan massa, biasanya. Tapi pada temperatur rendah, di situ laju reaksi kimianya yang lambat, sementara bisa saja laju perpindahan massanya yang cepat. Reaksinya bisa saja dikendalikan oleh laju reaksi kimianya. Jadi reaksi kimia itu yang lambat dibandingkan dengan perpindahan massa. Baik, itu semua mengenai kinetika. Untuk S1, kalau misalnya Anda pahami ini sudah cukup, tapi untuk S2 masih ada tambahan, masih banyak sekali kinetika ini yang kita bicara mengenai lelehan logam dengan slag ya. Ini salah satunya di ladle untuk hot metal dissociation, kemudian juga untuk the post-polarization, dan juga untuk proses-proses yang lain, untuk pemurnian terutama. Yang kita bicara metal dengan slag itu selalu bicara mengenai proses untuk memurnikan lelehan logam dari pengotor. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Anda bisa memahami kinetika ini. Mungkin dari materi yang disampaikan ini tidak sempurna, mohon maaf. Tetapi mudah-mudahan Anda bisa mengambil sesuatu yang positif dari penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat ya dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.